Orang yang hebat bukanlah dia yang tidak memiliki kekurangan, tapi dia mampu mengatasi kekurangannya dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Tidak selamanya yang besar jauh lebih berharga dari yang kecil ya. Contohnya ikan teri. Ikan teri sekilo bisa lebih mahal dari ikan lele. Bener nggak teman-teman? Nah nyatanya kalau kita ngomongin si ikan teri terus kita cuma bener-bener makan ikan teri itu kan pasti nggak ada rasanya ya. Kita butuh nasi hangat, kita butuh bumbu-bumbu, kita butuh sambal untuk mengcombine si ikan teri itu jadi lebih nikmat lagi kita makan. Beda sama si ikan lele yang kalau cuma dibumbuin sedikit digoreng meskipun kita gado itu udah ada rasanya. Nah, maksudnya adalah kalau teman-teman lagi ngerasa di titik terendah atau lagi ngerasa kecil gitu ya, lagi nggak merasa berharga, coba cari kombinasi teman yang bisa membackup gitu kekurangannya kita sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih indah lagi, lebih bisa dinikmati lagi. Karena kadang-kadang sesuatu yang besar kalau nggak mau belajar juga bisa aja hambar loh teman-teman. Nah ini mohon maaf banget kalau suara Bun Ai udah mulai serak lagi. Jadi Bun Ai kemarin ngawal TK lagi. Pokoknya gitu ya, anti kendor kalau ngawalin anak-anak ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Cuman ini nggak terlalu serak banget. Nggak tahu kenapa, Bunda itu kalau ngeliatin anak-anak tampil, anak-anak lomba itu kayak happy banget. Pengen ayo semangat gitu ya dan pengen punya jiwa kayak anak-anak gitu, nggak terlalu banyak mikir, lanjut aja, usaha aja, masalah berhasil atau enggak urusan belakangan. Nah itu ya anak-anak kadang-kadang kayak gitu kan, tampil mereka seneng aja tampil, mau menang mau enggak itu nggak ada masalah. Sama nih kayak ngomongin budgeting, kalau ngomongin budgeting income-nya kecil apakah berhasil budgetingnya? Bunda nggak katakan pasti kalau bisa ngatur gaya hidup. Nah makanya hati-hati dengan kita yang berucap uang berapapun akan cukup kalau untuk hidup, tapi nggak akan cukup kalau untuk gaya hidup. Kalau terdengar sama orang yang income-nya tinggi itu nggak ada masalah. Membantu mereka untuk mengingatkan, hello, income kamu yang besar jangan kalah no sama si Markonah yang income-nya lebih kecil. Ada nggak yang namanya Markonah ya? Boleh ya tulis di kolom komen. Ini tidak ada tidak ada skenarionya. Ini hanyalah fiktif belaka ya si Markonah ini. Nah, kembali lagi, tapi kalau terdengar sama yang income-nya benar-benar kecil, dia akan merasa aku boros di mana ya? Padahal mohon maaf, uangnya jangankan untuk gaya hidup, untuk hidup aja emang pas-pasan teman-teman. Jadi ketika dia bilang dia nggak cukup, secara logika kita juga memang nggak cukup. Tapi kembali lagi, cukup itu adalah kekurangan ditambah syukur. Jadi ketika kita merasa kurang ditambah syukur, insya Allah hati kita itu akan terasa cukup. Waduh, salam dari Mama Dadah. Nah hari ini Bun Ai mau ngatur income 1,7 per bulan. Tapi ini bukanlah income secara utuh, melainkan jatah istri yang udah dikasih suami. Banyak banget pertanyaan di Smart Mom Class. Bun Ai, aku tuh dikasih jatah sama pak suami. Apakah sebaiknya aku ikut juga ngatur uang yang ada di pak suami atau gimana Bun Ai? Kalau menurut Bunda pribadi pelan-pelan. Tapi sebelum kamu istiqomah sama budgeting sendiri, sebelum diri kamu juga memiliki benteng yang cukup untuk ngehandle kebutuhan kamu, keinginan kamu gitu. Jangan fokus sama yang lain. Karena kalau kita fokus sama hal-hal yang gak bisa kita kendalikan, itu akan membuat kita jadi males sama hal-hal yang mampu kita kendalikan. Sebagai contoh, kita fokusnya sama income yang masih pak suami yang kendalikan, itu bakalan kita jadi gak fokus sama income yang bisa kita kendalikan. Jadi ngatur uang dengan budget pas-pasan tuh sulit, tapi bukan harus menyerah ya teman-teman. Kita tuh gak pernah tahu Allah bakal takdirin dalam hidup kita tuh posisi paling sulit di usia berapa, posisi paling enak di usia berapa. Jadi kita jalanin aja dengan fokus, dengan kita melakukan perubahan terus menerus. Karena kalau kita udah tahu di posisi sulit tapi kita gak melakukan perubahan, hanya menjalankan, itu yang menurut Bun Ai agak berbahaya.
Oke, jadi ini adalah income 1,7, 10% bisa dialokasikan untuk tabungan, 10% dialokasikan untuk dana tak terduga, dan 80% untuk kebutuhan. Fokus aja di step pertama, tidak ada pintu hutang, kecuali pintu taubat itu harus. Canda ya, apalagi pintu rezeki ya harus dibuka terus menerus, karena kalau pintu rezeki nggak dibuka, waduh waduh, bahaya nih. Oke, jadi sampai detik ini gimana? Kira-kira menurut teman-teman kalau budgeting tuh yang paling susah banget deh, kira-kira tuh apa sih? Apakah memang Bun Ai, aku ini sandwich generation, jadi ketika nabung ada aja celahnya untuk keluar lagi tabungannya? Atau Bun Ai, aku tuh pengen banget sih nabung, tapi nggak tahu kenapa kayaknya setiap nabung tuh ada aja keperluan. Kenapa ya kalau pas buat boros tuh selalu aja ada, ketika buat nabung malah nggak punya uang? Ada nggak tuh yang ngerasa kayak gitu? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar, kita sharing sama-sama. Karena jujur aja ya, kadang-kadang tuh kontennya Bunda justru naik karena beberapa komen ya teman-teman. Jadi itu ngebantu banget. Mudah-mudahan ini jadi jariah bersambung ya. Jadi teman-teman ngasih ide, terus Bun Ai naikin ke konten, makin banyak lagi yang tahu, makin banyak lagi yang belajar. Jadi insya Allah kayak MLM gitu ya, jariahnya berantai. Waduh, mantap pokoknya. Masak apa nih di hari apa ya, di hari Rabu? Kalau Bun Ai tadi masak soto ayam. Kalau teman-teman masak apa? Nah, coba kira-kira budget buat makan tuh suka over budget gak sih? Kalau Bun Ai jujur, kalau lagi banyak kegiatan itu pasti budget makannya lebih bengkak dari hari-hari biasanya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke budgeting lengkap di income 1,7. Nah, di sini yang pertama, tabungan 10% atau Rp170.000. Ini cara nabungnya, dana darurat 100.000, kebutuhan tahunan 70.000. Kenapa? Meskipun ini adalah jatah istri, Bun Ai tetap sarankan untuk nabung dana darurat dan kebutuhan tahunan. Meskipun nanti ada beberapa saran gitu ya yang mungkin menurut teman-teman ini kayak aduh nggak pernah kepikiran Bun Ai kayak gitu ya, atau bahkan udah dijalanin dong Bun Ai. Nah, ini khusus sarannya buat teman-teman yang income-nya tuh ngaturnya berdua, jadi dibagi jatah aja sama suaminya, bukan ngatur seluruh income. Nah, selanjutnya adalah 10% untuk dana tak terduga, yaitu 170.000. Jadi kalau ada kondangan dan lain-lain, 100.000 lah kita bisa backup. Tapi kalau di atas 100.000, usahakan kita discuss lagi sama Pak Suami untuk minta budget lebih. Selanjutnya adalah sedekah 35.000, lain-lain 35.000. Mungkin mau beli sesuatu ya, budgetnya di 35.000 dulu. Selanjutnya adalah komposisi 80%, yaitu kebutuhan di Rp1.360.000. Di sini Bun Ai alokasikan belanja rumah 160, belanja sayur Rp600.000, beras Rp120.000, pulsa Rp30.000, listrik Rp200.000, gas plus galon Rp50.000, cemilan dan lain-lain Rp100.000, dana lain-lain Rp100.000. Nah, itu yang Bun Ai sebutin. Sambil teman-teman nungguin Bun Ai nulis ya. Mau Bun Ai kasih saran soalnya. Kalau mau untuk dana tak terduga di level 2, setelah bikin anggaran, teman-teman semuanya nggak yang cuma punya income 1,7, yang punya income 10 juta, 5 juta, 3 juta, 2 juta, ini boleh banget pakai trik mencuri di awal. Ini Bun Ai sering lakukan. Jadi ketika udah bikin anggaran semua, belanja rumah berapa, sayuran berapa, beras berapa, pulsa berapa, listrik berapa, itu Bun Ai ambil masing-masing 10% untuk masukin ke amplop, karena Bun Ai pakai metode amplop. Jujur ya, kalau kebanyakan sinking fund sementara Bun Ai itu gajinya bulanan, bahkan untuk income yang tidak tetap aja Bun Ai bikin per bulan, itu malah kalau terlalu banyak sinking fund, metode menabung, itu malah nggak penuh-penuh. Dan Bun Ai itu dominan koleris ya teman-teman. Jadi kalau kebanyakan sinking fund nggak penuh, pertama bisa stres. Yang kedua, Bun Ai itu kalau orang-orang koleris mohon maaf nggak telaten. Kalau yang harus nabungnya kayak tiap hari, terus setiap punya 2.000 dicoret, 5.000 dicoret, itu nggak telaten. Ya kecuali orang-orang melankolis biasanya lebih telaten. Seneng dia 2.000 coret, 5.000 coret. Kalau koleris tuh kayak lebih seneng
apa ya, gus gabrus gitu, masuk-masukin dulu aja, nanti begitu ada waktu baru deh di-review semuanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, silakan disesuaikan aja dengan kepribadian, karena kalau udah tahu kekurangan kita, kelebihan kita, kepribadian kita apa, itu lebih bisa meng-cover-nya lebih gampang. Jadi metodenya tuh lebih tahu, oh aku nggak cocok pakai ini, meskipun orang sukses pakai metode ini, aku nggak bakalan sukses karena emang nggak cocok sama aku, kayak gitu ya. Aku dan kamu udah kayak Dilan sama Milea ya Bun Ai. Oke, sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget ya belum bisa sapa satu-satu karena emang Bun Ai ini bulan Mei itu kegiatan offline-nya lumayan banyak. Jadi kadang-kadang suaranya kayak gini nih, entar hilang, entar ada ya, tapi nggak apa-apa. Disyukuri aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya buat kamu yang baru bergabung, salam kenal dari Bun Ai ya. Bun Ai adalah seorang ibu rumah tangga biasa dengan 4 orang anak. Anak ketiga Bun Ai sudah di surga. Bun Ai bukan pakar keuangan, tapi memang Bun Ai seneng banget sama dunia budgeting. Nah, buat teman-teman yang suka sama dunia budgeting, boleh gabung juga di kelas keuangan Bun Ai di Smart Mom Class. Di sana metode pendekatannya lebih kepada kepribadian dan sesuai dengan kemampuan. Jadi SMC itu bukanlah tempat orang yang berhasil nabung loh sebenarnya, tapi tempat orang yang gagal nabung tapi nggak pernah lelah mencoba, gagal nabung tapi punya mindset yang berbeda. Jadi ketika nabung udah merasa bahwa kita lagi ngatur rezekinya Allah. Kalau berhasil adalah bonus dari Allah, kalau belum berhasil jangan kasih kendor. Itu ya. Jadi salah kalau ikut kelas keuangan adalah orang-orang yang jago ngatur uang. Kalau udah jago nggak usah ikut kelas ya kan. Bunda pribadi aja sampai detik ini ya masih rajin banget ikut kelas-kelas keuangan. Masya Allah tabarakallah. Bahkan kalau teman-teman Bun Ai yang bikin kelas keuangan, Bun Ai ikut. Bukan semata-mata pengen kayak detektif, enggak, tapi karena Bun Ai sesuka itu sama ilmu. Karena Bun Ai yakin kok, yakin banget setiap ilmu meskipun Bun Ai udah tahu, terus di remind lagi tuh bakal jadi lebih terpatri lagi, dan pasti orang akan memiliki gaya menyampaikan yang berbeda. Nah itu bakal jadi ilmu baru juga buat Bun Ai. Tapi ada beberapa juga rekan yang kayak jangan ikut Bun Ai, ya udah nggak apa-apa. Ya bebas ya, semua kelas keuangan memiliki aturan masing-masing. Oke, selanjutnya di sini adalah catatan bahwa yang pertama, usahakan cari income lain-lain. Jadi kalau udah kita dikasih jatah sama pak suami, apalagi mohon maaf kalau pak suaminya nggak terbuka, usahakan kita juga memiliki income lain. Terkecuali ya suaminya itu benar-benar nge-backup, jadi kamu dikasih segini, kalau kurang tinggal minta. Tapi kalau dikasih segini dan harus cukup, kita kalau mau bergaining atau mau tawar menawar itu lebih enak kalau kita udah punya income lain, sehingga pak suami tahu kalau kita benar-benar oh kurang nih sampai istri saya tuh cari income lain. Oke, selanjutnya adalah membuat meal plan. Ini harus buat teman-teman pemula, jangan terlalu nekat kalau nggak punya meal plan ke tukang sayur. Karena kalau nggak punya meal plan itu bakalan kayak galau, bingung bisa muter-muter ke tukang sayur A dan B, bingung ya masak apa ya. Ujung-ujungnya beli ayam kriuk, ayo. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komen ya. Selanjutnya tidak berbelanja tanpa catatan. Kalau udah ngerasa gajinya pas-pasan, sering kebablasan, nggak sanggup nahan jajan, jangan males nyatet. Kenapa? Supaya kamu tersadarkan berapa sih yang kamu jajanin hari ini. Masa sih buat uang lauk, uang sayur 20.000 tapi kamu juga jajan 30.000. Sehingga kamu tuh ada yang ada yang membuat sadar lah, mohon maaf, lewat catatan-catatan kamu sendiri. Selanjutnya adalah membayarkan kewajiban dahulu. Jadi kalau udah dikasih jatah pak suami, kadang-kadang istri kan improve nih, ikut arisan, ikut paketan, nah itu dibayarkan lebih dahulu ya. Selanjutnya jangan mengcover di luar kesepakatan. Jadi bagi teman-teman yang digajinya dibagi 2, jadi suami ngatur, teman-teman juga ngatur, jangan terlalu jadi Wonder Woman. Kalau kata pak suami, ini buat kebutuhan rumah ya. Nah, pas anak-anak itu misalnya ada kebutuhan sekolah, ya udah diskus lagi sama pak suami, atau mertua minta, orang tua butuh. Nah, itu silakan didiskusikan lagi. Selanjutnya adalah konsisten mencatat adalah kunci buat kamu pemula yang mau berhasil budgeting. Ini udah harga titik gitu menurut Bun Ai. Kalau harga mati udah kayak gimana ya, serem ngomongnya ya. Tapi ini adalah harga titik. Kalau kamu mau berhasil, jangan males catet.
Dengan mencatat, banyak indera yang bergerak, tangan bergerak, pikiran mengingat, mata melihat, itu semakin mudah diingat, semakin sulit dilupakan. Dan pastinya dengan mencatat, itu bisa menjadi ilmu, gak hanya buat kamu, tapi bisa jadi buat keturunan kamu nanti. Oke, itu aja yang bisa Bunda sampaikan di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.